Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Humaira dengan NIM 2204075020008 dari kelas M221. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Adapun materi yang saya pahami yaitu mengenai apa itu asesmen, pengukuran, dan evaluasi. Asesmen yaitu kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dan mengintegrasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, pengukuran yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Yang ketiga, evaluasi yaitu proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran. Selanjutnya, ada validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Validitas isinya adalah menyangkut isi format instrumen. Jadi, validitas itu kesesuaian antara konsep dengan kenyataan, sedangkan reliabilitas itu hasil-hasil pengukuran. Angket adalah lembar isian yang menanyakan informasi data diri atau pendapat tentang suatu angket. Yang pertama, angket kedisiplinan siswa, angket motivasi belajar siswa, dan angket kebiasaan belajar siswa. Adapun ciri-ciri angket, yang pertama berupa hal positif atau negatif. Yang kedua berupa pernyataan atau pertanyaan. Yang ketiga untuk mengukur preferensi, pendapat atau sikap. Terakhir, karakteristik ranah psikomotor. Psikomotorik atau KBLBI berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Ranah psikomotor adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan atau skill. Setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu, psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang mencapai skill atau melalui keterampilan sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Kompetensi keterampilan ini sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi pengetahuan dari beberapa peserta didik. Adapun aspek-aspek penilaian psikomotor. Menurut Lekhobody dan Kit, Dudung 2018 menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar psikomotor meliputi 1. Kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan, dan yang ketiga, menyusun urut-urutan pekerjaan, kecepatan mengerjakan tugas, dan keserasian bentuk dengan diharapkan dan atau kriteria yang ditentukan. Yang keempat, bentuk-bentuk penilaian psikomotor. Yang pertama, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk menurut Majid 2014. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa dalam membuat produk-produk tertentu. Ada dua cara penilaian produk. Yang pertama, cara holistik, berdasarkan kesan secara keseluruhan dari produk. Yang kedua, cara analitik, berdasarkan aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselenggarakan dalam periode kurun waktu tertentu. Majid 2014-2016. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman kemampuan mengaplikasikan kemampuan penyelidikan dan menginformasikan sesuatu secara jelas. Kemampuan. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian melakukan sekumpulan atau dikumpulkan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan secara turun-menurun dalam waktu yang ditentukan. Portofolio merupakan bagian dari pembelajaran. Bukan itu saja, saya juga dapat mengetahui bagaimana cara membuat validasi menggunakan teori, dan menentukan skala. Kemudian saya juga dapat mengetahui bagaimana cara membuat lembar observasi afektif dan rubrik afektif dan efektif. Penerimaan observasi baik dari penilaian diri maupun penilaian teman sebaya. Terakhir, saya dapat mengetahui bagaimana cara membuat penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian kinerja. Adapun kesan saya belajar bersama praktisi. Yang pertama, mengembangkan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman materi tentang inklusi. Yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan maupun apapun itu. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar saya.
Yang kelima, meningkatkan kesiapan kerja di dunia perguruan atau persekolahan. Adapun motivasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya tidak akan membiarkan rasa takut ini menghentikan saya untuk mencapai tujuan kita atau tujuan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.